Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya dengan materi administrasi tes WISC dan tes WISE. Kita dari kelompok 10 dengan anggota 1 Niza Rais Dastin dengan NIM 038, 2 Asmi Aliatul Zahro dengan NIM 041, 3 Habibatullah Nur Hanifah dengan NIM 042, 4 Adevia Nisa Febriana dengan NIM 043, 5 Claudia Rahmawati dengan NIM 045. Pengertian administrasi tes. Administrasi tes adalah urutan penyelenggaraan atau pelaksanaan tes dari awal sampai akhir dengan laporan tertulis secara lengkap. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alia. Yang pertama ada tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini diciptakan oleh David Wechsler. Tujuan tes ini yaitu untuk mengukur intelligency question atau IQ anak normal atau yang diduga tidak mengalami gangguan mental. Tes ini ditujukan untuk usia 5-16 tahun dengan waktu tes 50-70 menit. Yang kedua ada subtes WISC. Ada dua, yaitu berupa tes verbal dan tes performance. Tes verbal berupa informasi, komprehensi, aritmatika, persamaan, kosakata, digit span, dan digit simbol. Sedangkan tes performance berupa picture completion atau PC, lalu ada picture arrangement atau PA, ada block design atau BD dengan polanya, ada object assembly atau OE, dan ada mazes yang berupa subjek tambahan. Lalu yang berikutnya ada administrasi tes WISC. Yang pertama ada buku biru panduan instruksi dan scoring. Yang kedua lembar jawaban. Lalu ada stopwatch. Dan ada buku biru muda untuk picture completion dan block design. Ada balok picture arrangement yang berjumlah 12 macam. Dan ada puzzle yang dapat berupa muka, boneka, kuda, maupun mobil. Berikutnya ada prosedur administrasi tes WISC. Yang pertama, catat nilai-nilai untuk tiap-tiap item dengan benar dan jelas. Lalu yang kedua, bila suatu tes dimulai dengan melewati item yang pertama, misal untuk anak yang lebih tua, mulai dengan item nomor 10 pada tes perbendaharaan kata dan jangan lupa untuk memasukkan nilai-nilai yang seharusnya diterima. Yang ketiga, bila nilai bonus dapat diperoleh, pakailah dengan teliti tabel-tabelnya dan catatlah dengan benar. Yang keempat, dalam menentukan jumlah tes secara keseluruhan dari nilai-nilai suatu tes, kerjakanlah paling sedikit sampai 2 kali. Yang kelima, pindahkanlah nilai untuk tiap tes pada kolom yang tersedia pada halaman depan dari lembar jawaban. Yang keenam, berikanlah perhatian yang cukup pada waktu merubah skor kasar menjadi skor skala dan skala IQ. Yang ketujuh, hitunglah umur dengan seksama setelah meminta keterangan mengenai tanggal lahir dari testi dan kemudian mencatat tanggal pelaksanaan tes. Yang terakhir, periksalah semua salinan-salinan dan perubahan-perubahan jika ada. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk anak normal sebaiknya seluruh tes yang ada di dalam WIS dilakukan. Pada umumnya dilakukan 10 percobaan, kecuali bila anak tersebut menderita cacat jasmani, seperti buta, lumpuh, dan lain-lain. Hanya sebagian percobaan verbal saja yang dapat dilakukan. Klasifikasi intelijensi menurut Wechsler dalam WIS. Klasifikasi mental defektif IQ kurang dari 65, borderline IQ 66-79, di bawah rata-rata 80-90, rata-rata 91-110, di atas rata-rata 111-119, superior 120-127, very superior 100 lebih dari 128. Yang selanjutnya yaitu tes WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Pencipta David Wechsler. Tujuan tes untuk mengukur kemampuan dan intelijensi seseorang untuk usia 16-75 tahun atau lebih. Waktu tes kurang lebih 90 menit. Yang selanjutnya yaitu subtes WISE, skala verbal informasi, skala performance melengkapi gambar, skala verbal rentangan angka atau digit span, performance mengatur gambar atau picture arrangement,
verbal, kosakata atau vocabulary, performance, rancangan blog atau blog design, verbal, hitungan atau aritmetik, performance, merakit objek atau objek assembly, verbal, pemahaman atau comprehension, sedangkan skala performance, simbol angka atau digit simbol, dan yang terakhir itu skala verbal, persamaan atau similarities. Selanjutnya, administrasi tes. Perlengkapan tes, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada pensil HB, yang kedua ada lembar jawaban, yang ketiga ada tabel scoring IQ, yang keempat ada 7 buah gambar berseri atau subtest picture arrangement, yang kelima ada 15 gambar yang memiliki bagian yang hilang atau subtest picture completion, yang keenam pola yang akan dibentuk pada subtest block design, yang ketujuh 16 buah kotak sama sisi berwarna merah, putih, dan separuh merah, separuh putih pada sisi-sisinya, yaitu subtest block design. Yang terakhir, 3 buah papan yang berisi figur tertentu dan bagian-bagiannya terpisah, subtest object assembly. Selanjutnya, penyajian tes. Yang pertama, tester adalah orang yang mampu, yaitu yang dilatih secara khusus. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan dalam tes diatur sebaik-baiknya terlebih dahulu, sehingga tester dapat menyajikannya dengan baik. Yang ketiga, materi yang digunakan dalam tes dijaga agar testi jangan melihat dahulu sebelum tes dimulai. Yang keempat, ruangan yang digunakan untuk tes harus bebas dari gangguan suara yang bisa mengacaukan jalannya tes. Yang kelima, penerangan di ruangan harus cukup. Yang keenam, ventilasi atau sirkulasi udara tercukupi. Yang ketujuh, meja dan kursi yang akan digunakan diatur sedemikian rupa sehingga dirasa nyaman bagi kedua belah pihak, baik testi maupun tester. Yang kedelapan, waktu yang tersedia cukup untuk melaksanakan tes. Yang kesembilan, menjalani raport yang baik. Yang terakhir, tester harus menjalani hubungan yang baik dengan testi. Tujuannya agar tercipta kepercayaan antara tester dan testi sehingga testi mau menunjukkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, pekerjaan administratif dari tester. Yang pertama, catatlah jawaban dalam tiap soal dengan tenang dan teliti, dan kemudian berilah nilai pada jawaban tersebut dengan benar. Yang kedua, bila ada hadiah nilai, catatlah waktu yang digunakan testi dan nilai hadiahnya. Yang ketiga, jika soal-soal permulaan dari satu subtes tidak diberikan, jangan lupa memberikan nilai pada soal-soal tersebut. Yang keempat, periksalah penjumlahan nilai-nilai dari jawaban yang benar dalam menghitung angka kasar. Yang kelima, tulislah angka kasar untuk setiap subtes dalam sampul formulir penilaian. Yang keenam, tulislah umur testi dengan benar, dicocokkan dengan melihat tanggal tes dengan tanggal kelahiran testi. Yang terakhir, salinlah angka kasar ke dalam angka skala dengan cermat dan teliti untuk mendapatkan IQ verbal, IQ performance, dan IQ keseluruhan. Lebih dari 130 sangat superior, kurang dari 129 superior, 110 sampai 119 di atas rata-rata, 90 sampai 109 rata-rata, 80 sampai 89 di bawah rata-rata, 70 sampai 79 batas lemah atau borderline, kurang dari 69 lemah mental atau mental defective. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.